Persiapan untuk SNBT cuma 2 minggu. Emang cukup waktunya? Cukup dong. Nah, ini dia strategi untuk menghadapi atau persiapan SNBT dalam 2 minggu. Jumpa lagi sama aku, Kak Davin. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai strategi untuk menghadapi SNBT, terutama persiapan dalam 2 minggu sebelum SNBT. Nah, persiapan yang pertama yang pasti dalam 2 minggu itu kan waktunya nggak panjang-panjang banget, nggak dikit-dikit banget. Nah, yang langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah membuat jurnal belajar. Tujuannya apa jurnal belajar ini? Agar kita tahu progres. Progres apa? Progres perkembangan pembelajaran kita. Nah, ini progres pembelajaran, terus progres kita belajar yang udah sampai mana, terus juga kita udah ngelakuin tryout berapa kali dalam 2 minggu itu. Nah, jadi jurnal belajar ini penting. Selain kita tahu progres belajar kita itu juga bisa tahu jadwal-jadwal kapan kita belajar agar belajar kita itu lebih tertata. Jadi waktunya jelas, kapan waktu untuk belajar, kapan waktu untuk santai-santai. Oke, nih contohnya nih misalnya tanggal 15 mengenai matematika, terus juga ada ringkasan-ringkasannya atau apa ya, hal-hal yang bakal kita selalu pelajarin. Nah, terus juga di sini refleksi, berarti kayak kita itu mesti, kalau misalnya kita belum paham banget, yang penting berapa, kita harus banyak-banyak belajar materi. Terus juga selain itu penting untuk apa, banyak-banyak latihan soal. Terus juga, nah dan dulu juga waktu ketika saya persiapan UTBK itu atau SNBT itu juga minta bantuan teman untuk apa, menjelaskan lagi materi yang belum kita paham. Jadi kita selain memanfaatkan atau selain bergantung pada diri kita sendiri, kita itu juga bisa minta tolong ke teman yang lebih paham mengenai materi yang kita masih bingung. Nah, terus juga nih ada rencananya. Nah, rencana itu apa? Agar kita tahu nih besok itu jadwal kita ngapain. Jadi hari ini tuh kita jelas, hari ini kita belajar apa. Nah, malam ini kita istirahat. Besoknya kita itu udah tahu mau belajar materi apa lagi. Oke, gitu ya teman-teman ya. Fokus dari jurnal belajar. Yang kedua, nah ini lumayan penting nih, membuat timeline. Timeline apa? Belajar. Timeline belajar ini apa? Yang paling gampangnya gini deh. Untuk menentukan waktu-waktu kita belajar itu kapan? Nah, misalnya nih, kan hamin 2 minggu nih, kita buat per hari aja. Jadi gini, misalnya Senin kita belajar SNBT itu ada 7 subtes nih, kita buat aja per harinya beda. Misalnya hari Senin kita belajar tentang PM dulu. PM misalnya belajar materi ya. Nah, ini misalnya sore. Terus malamnya PM juga, masih PM latihan soal. Nah, ini untuk apa? Untuk ngetes seberapa jauh kemampuan kita tadi. Nah, jadi sorenya belajar PM, malamnya belajar latihan soalnya juga. Latihan soal dari apa? PM. Misalnya gitu. Selasa udah capek hitung-hitungan dari PM, misalnya pengen belajar bahasa Indonesia. Nah, kita juga yang pertama sore lagi belajar dulu sorenya. Nah, abis itu ketika malam seperti biasa yaitu apa? Latihan soal bahasa Indonesia. Latihan soal, tujuannya apa? Agar kita udah kebiasa, udah ngeliat materi, langsung kita latihan soal, biar apa yang kita pelajarin bisa langsung kita terapkan. Nah, bahasa Indonesia itu juga dibagi jadi 3 ya teman-teman ya. Ada literasi bahasa Indonesia, ada pengetahuan dan pemahaman umum, dan juga pemahaman bacaan dan menulis. Nah, misalnya Rabu pengen angka-angkaan lagi. Nah, misalnya Rabu kita belajar PK. Nah, sorenya sama, sorenya belajar. Terus malamnya apa? Belajar apa? Ulang. Nah, terus malamnya apa? Malamnya PK lagi, tapi latihan soal. Nah, mungkin teman-teman juga pengen kebalik. Sorenya latihan soal,
malamnya belajar. Nah, terserah teman-teman enaknya mana. Cuma kalau saya mending sorenya belajar dulu, malam sebelum istirahat itu baru latihan soal. Misalnya Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nah, Kamisnya misalnya PM bahasa Indonesia PK. Nah, sekarang mungkin pengen bahasa Inggris. Nah, sorenya sama masih belajar. Kemudian bahasa Inggrisnya ketika malam yaitu latihan soal gitu aja terus. Kalau saya ya, saran dari saya, kalau misalnya teman-teman punya strategi lain juga boleh. Ini strategi dari saya. Ini misalnya Jumat ini yaitu subtes terakhir yaitu apa? PU. Sorenya belajar seperti biasa, malamnya apa? Latihan soal. Nah, terus Sabtu Minggunya ngapain? Nah, Sabtu Minggunya apa? Sabtu mungkin ini bisa tentatif atau fleksibel. Kalau saya kemungkinan Sabtu itu lebih enaknya kita TO dulu. TO dari subtes yang sudah kita pelajari. Nah, kemudian Minggu itu apa? Evaluasi. Kita catat nih. Evaluasi itu mungkin kita catat kita kurang di bagian apa. Nah, kurang di bagian apa aja. Agar kita tahu tujuannya apa. Kalau misalnya kita evaluasi diri itu agar kalau kita udah tahu kurangnya di mana, nah itu kita bisa tingkatin aspek yang kita kurang tadi. Tujuannya apa? Untuk memperbaiki diri kita agar apa? Agar lebih siap menghadapi UTBK-nya. Nah, jadi yang paling penting itu adalah evaluasi. Jadi nggak belajar terus, tapi nggak sadar nih kemampuan kita sampai mana. Jadi kita udah belajar Senin sampai Jumat, Sabtunya TO. Nah, Minggu itu evaluasi. Kalau misalnya ada kurang, berarti porsi kita belajar lebih kita tingkatin lagi agar apa? Kita semakin siap dalam menghadapi SNBT. Nah, ini ya timeline saya nih. Saran dari saya enaknya kayak gini ya. Jadi kayak sore belajar, malam latihan soal, sore belajar, latihan soal. Nah, gitu terus. Kemudian ini kan dibuat per minggu dan dibuat per hari-hari. Terus kalau misalnya satu harinya ngapain? Coba ini saya hapus ya nih ya. Misalnya kita buat timeline satu harinya. Kita anggap setiap harinya sama ya. Satu hari mungkin. Kan tadi kan intensif belajarnya di sore sama malam latihan soal. Mungkin buat teman-teman yang muslim mungkin bisa menyesuaikan, yang non muslim juga bisa menyesuaikan. Jadi misalnya yang muslim subuhan dulu nih. Misalnya subuhan kan biasanya jam 4 sampai jam 5. Nah, kemudian belajar dulu sedikit. Setelah jam 5 subuh kemudian belajar kemungkinan kalau pagi-pagi santai-santai aja karena otak baru sadar dari tidur. Nah, mungkin masih belum terlalu fokus, jadi mungkin belajarnya dari jam 5 sampai jam 6 pagi. Nah, mungkin ini belajar yang pertama. Nah, setelah itu apa yang penting juga setelah belajar adalah sarapan dan beres. Nah, ini pukul 6 sampai pukul 7. Nah, kenapa ini penting juga? Karena kan UTBK itu selain mempersiapkan kemampuan otak kita dengan baik, fisik kita itu juga harus sehat. Tujuannya apa? Agar ketika nanti SNBT itu badan kita tuh udah siap dan semakin fit dalam menghadapi ujian SNBT. Nah, misal gini, sarapan. Nah, kemudian pukul 7 sampai pukul 8 mungkin teman-teman bisa berolahraga. Nah, tujuannya apa tadi? Biar badan kita selalu fit, agar ketika kita SNBT nanti badan kita tetap sehat, nggak tiba-tiba sakit. Kasian banget udah belajarnya mati-matian, tiba-tiba pas tes malah sakit. Nah, misalnya kita spare waktu 1 sampai 2 jam atau 1 sampai 1,5 jam untuk berolahraga. Nah, sekarang jam 8 misalnya udah masuk waktu siang nih. Mungkin kita habis olahraga, istirahat dulu mungkin jam 8 sampai jam 12. Jam 12 mungkin istirahat ya. Istirahat mungkin teman-teman ada yang main HP, ada yang mau santai-santai dulu atau refreshing. Nah, ini juga penting refreshing. Nah, tujuannya apa? Agar kita itu tujuannya itu apa? Agar kita itu tidak terlalu terbebani. Jadi pikiran kita itu tetap fokus dan gak terlalu dibawa stres. Nah, misalnya teman-teman juga ada yang main HP, buka TikTok, buka Instagram, buka YouTube. Mungkin ketika teman-teman buka HP, mungkin ada yang buka TikTok, buka Instagram, buka YouTube. Nah, itu
buka tentang info-info soal, terus juga info-info tentang PTN yang teman-teman pengen masuk. Nah, itu juga penting banget ya teman-teman. Tujuannya apa? Untuk membuat kita semakin semangat. Nah, udah nih istirahat, misalnya istirahat, mungkin tidur siang itu juga perlu ya teman-teman ya, untuk menjaga kondisi tubuh kita. Misalnya kita kasih waktu jam 12 sampai jam 2, itu masih lanjut istirahat lagi, ya ini tidur, misalnya tidur siang. Nah, kemudian pukul 2 sampai pukul 5 itu baru apa? Belajar. Kan ini udah fokus banget ya teman-teman ya. Jangan misalnya tadi udah main atau main HP ketika refreshing, dimasukin lagi main HP-nya di pukul 2 sampai pukul 5. Itu jangan ya teman-teman ya. Kita harus fokus dulu untuk belajar. Nah, ini belajar nih 2 sampai 5. Kemudian pukul 5 sampai pukul 6. Nah, ini istirahat, atau mungkin teman-teman yang muslim tadi ada yang mau sholat maghrib dulu. Nah, kemudian 6 sampai 7 itu refreshing dulu, maksudnya mengulang lagi materi yang udah dipelajari, kita baca-baca singkat. Kemudian nih saya hapus di sini ya. Misalnya saya hapus dulu nih. Nah, misalnya kan tadi 5 sampai jam 5 sampai jam 6 sore kan tadi istirahat. Nah, kita lanjut lagi mulai jam 6 sampai 7. Nah, ini apa? Refreshing materi. Nah, materi yang udah kita pelajari tadi kita baca ulang lagi secara singkat atau mencatat poin-poin pentingnya. Nah, kemudian pukul 7 sampai pukul 8.30 lah. Nah, ini 1,5 jam kita gunakan untuk apa? Latihan soal. Kita harus tahu sejauh mana sih kemampuan kita dalam menyerap materi yang udah kita pelajarin tadi. Terus juga kita harus tahu tipe-tipe soalnya agar ketika ujian nanti kita nggak kaget-kaget banget. Nah, jadi perlu banget waktu untuk latihan soal. Kita sparein waktu 1 sampai 1,5 jam. Atau mungkin teman-teman ada yang pengen mau 2 jam sampai jam 9 juga nggak apa-apa. Nah, kemudian setelah latihan soal, kita beres-beres, udah siap-siap. Jadi 08.30 sampai ketemu pagi lagi, itu udah waktunya untuk apa? Istirahat. Tujuannya apa? Agar badan kita itu tetap fit. Jadi kita tetap harus perlu istirahat yang cukup. Nah, nanti evaluasinya di mana? Evaluasinya tadi ada di hari Sabtu, kalau enggak hari Minggu. Nah, jadi tukar aja tuh teman-teman, hari TO-nya entah di Sabtu atau di Minggu. Kemudian hari evaluasinya kalau nggak di Sabtu, di Minggu. Nah, itu tukar-tukar aja, disesuaikan teman-teman. Nah, jadi kalau dibuat timeline harian kayak gini ya teman-teman ya. Nah, sekarang ke selanjutnya. Nah, sudah ngelakuin tes-tes dan belajar-belajar, minimal kita itu harus bisa nguasain 2 bab. Nah, per subtesnya kan tadi ada 7. Ada PM, ada PK, ada PU. Nah, bahasa Indonesia dibagi 3. Ada LBI, ada PBM, dan ada PPU. Dan terakhir ada literasi bahasa Inggris atau disingkat LBE. Nah, minimal setiap subtes ini kita kuasain 2 bab. Tujuannya apa? Agar kita itu semakin pede dalam menghadapi SNBT. Dan kemudian juga kalau misalnya kita udah menguasai 2 bab, kemungkinan bab-bab selanjutnya pun kita akan gampang atau akan lebih mudah untuk bisa jauh lebih paham. Nah, gitu ya teman-teman ya. Jadi perlu banget nih untuk menguasai. Jadi nggak bisa tuh belum paham 2 bab tiba-tiba lanjut ke bab lainnya. Nah, itu jangan ya teman-teman ya. Kita harus kuasain dulu bab-bab yang awal agar kita itu lebih pede dalam menghadapi bab-bab selanjutnya dan lebih pede lagi dalam menghadapi atau dalam persiapan SNBT-nya. Nah, ini juga nih, apa tadi? TPS adalah tes potensi skolastik. Nah, ini wajib banget ya teman-teman ya. 1 kali per minggu. Nah, ini tadi yang udah saya jelaskan, udah di spare juga waktunya. Itu entah di hari Sabtu atau di hari Minggu. Tujuannya apa? Tes. Tujuannya tadi untuk apa? Tujuannya adalah untuk evaluasi di diri. Evaluasi diri itu penting. Tujuannya apa? Agar kita tahu sejauh mana sih kemampuan kita itu dalam menghadapi SNBT, terutama dalam persiapannya cuma 2 minggu. Nah, kan tadi latihan soalnya malam tuh. Nah, mungkin teman-teman menyesuaikan aja sesuai dengan kemampuan teman-teman. Mau kerjain soalnya berapa? Cuma paling minimal lah, minimal banget 25 soal. Jadi 25 sampai 50 soal per
bab. Nah, tujuannya itu apa? Agar terbiasa. Nah, agar terbiasa sama soal-soal SNBT-nya. Jadi kita tuh nggak kaget-kaget banget dan juga udah terisi atau udah diri kita itu udah siap banget lah dalam menghadapi SNBT. Nah, jadi kerjakan soal ini wajib banget ya teman-teman ya. Jangan sampai teman-teman itu tanpa persiapan bahkan tanpa latihan soal sama sekali. Nih juga tadi kan perbanyak try out. Nah, try out ini mungkin bisa teman-teman menyesuaikan juga, mungkin seminggu sekali, mau seminggu 2 kali. Nah, tapi dikasih waktunya di weekend ya teman-teman ya. Weekday-nya digunakan untuk apa? Belajar. Nah, dengan belajar apa? Itu bisa mempersiapkan diri kita lebih baik. Nah, itu dia teman-teman ya strategi dari saya mengenai persiapan SNBT terutama dalam 2 minggu. Nah, semoga video ini bisa membantu teman-teman dalam melaksanakan persiapannya. Nah, semoga juga saya doain juga buat teman-teman yang nonton video ini atau nge-share video ini, bahkan saya doakan persiapan SNBT-nya matang dan nanti ketika SNBT bisa menjawab soal dan baik, mendapatkan nilai yang baik dan masuk ke PTN impian teman-teman semua. Sekian video dari aku, Kak Davin. Kira-kira di video selanjutnya teman-teman mau aku ngebahas video apa lagi nih? Jawab di kolom komentar ya. Jangan lupa juga ya teman-teman ya untuk like, komen, dan subscribe GP Media Channel, dan ketemu lagi sama aku, Kak Davin. Dadah.